Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu project saya yang dibuat menggunakan Alice 3. Nah, sekilas informasi, Alice adalah sebuah aplikasi animasi 3 dimensi untuk membuat storytelling ataupun buat suatu game interaktif dan untuk melatih logika tentang objek oriented programming atau disebut juga OOP. Nah, kita langsung saja buka program Alice-nya. Nah, di sini project saya. Awalnya kita edit skinnya dulu. Kita atur dulu kameranya. Untuk kamera view-nya itu kita tunjuk kemana. Caranya itu kita menggunakan ini. Nah, kita atur dengan menggunakan ini bagaimana arahnya. Atau juga kita mau melihat yang kita telah buat. Nah, di sini kan ada beberapa macam, ada sampai 15 kamera. Nah, misalnya contohnya kita ambil kamera 5. Nah, kamera 5 kita klik atas ini. Nah, dia akan langsung masuk ke arah 7. Nah, jika kita buat baru, ketika klik ini, setelah itu kita add kamera marker di sini. Nah, seperti ini, tinggal oke. Kembali lagi kamera 1 sebagai awalnya ini. Setelah itu kita klik edit code untuk mengatur alurnya bagaimana sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada berapa banyak first method yang saya gunakan. Nah, di sini keunggulannya dari Alice, kita tinggal drag and drop. Nah, kita tinggal dimasukkan ke sini. Terus kita kalau nggak hapus tinggal diginikan. Nah, sangat simpel sekali, dan untuk juga bisa melatih logika kita khususnya di object oriented programming. Nah, first method kita gunakan ini. Kita atur kamera dulu dengan waktu delay 0.5. Nah, sini kan saya punyai satu check person dan person 2. Nah, ini kita bisa menggunakan, misalnya kita contoh buat langkah kaki ataupun gerakan tangan. Nah, biar tidak membuat satu-satu antara check person dan check person 2, tik di sini akan panjang alurnya. Nah, kita menggunakan inheritance, pewarisan sifat di pipet ini. Nah, ada first step, walk. Nah, ini kita klik prosedurnya. Kalau kita mau buat baru, kita tinggal add pipet prosedur. Nah, gini. Nah, ini awalnya first stepnya, setelah itu walknya di sebelahnya. Bisa menggunakan if else. Dia bisa mengatur bagaimana gerakan kakinya biar lebih sempurna. Nah, jika set wishlet-nya false, dia akan else di bawah ini. Jika true, dia akan mengulangi kembali dan melakukan do together bersama-sama, melakukan dengan bersama. Nah, cara masukkannya itu bagaimana, drag-nya itu kita kembali ke first method. Nah, ini kan layarnya aja. Nah, kita klik aja ini di check person. Awalnya kita kan mengatur dari alurnya itu dari check person ini. Nah, bocah ini ya. Nah, di sini ada langsung ada first step, walk. Nah, di prosedur ini banyak macam. Kita bisa buat dia ngomong, bergerak, terus berpindah, balik, mukanya mau ke arah kemana targetnya. Nah, contohnya kita mau first step. Awalnya ini kan alurnya. Alur pertamanya adalah mengatur kamera dulu. Nih. Setelah itu perkenalan menggunakan C ini tipe string. Terus ada delaynya, waktunya. Setelah itu kamera berpindah kembali, first step, langkah awalnya. Setelah itu kita melakukan perulangan di walk-nya itu kita menggunakan while, perulangan while. Nah, x-nya kita bernilai 10. X lebih dari 2 kan benar. Nah,
Jika benar dia melakukan walk. Setelah ke bawah ini X-nya tadi kan 10. Nah 10 ini dikurangi 1 jadi 9. Nah 9 kan masih lebih besar. Terus berulang hingga dia bernilai 2 atau bernilai 1. Di bawah lebih kan 2 atau 1 gitu. Kan kurang sudah, tidak lebih. Nah dia akan berhenti. Setelah itu C persennya itu dia belok ke kiri. Nah atur kameranya kembali seperti semula, ungkang while. Setelah itu nah nih kita menggunakan C persen 2 sudah. Total yang kedua. Nah tapi walknya itu sama menggunakan tadi yang di pipet itu menggunakan walk. Nah ini yang disebut inheritance, pewarisan sifat. Kita bisa menurunkan sifat yang sama. Nah sama setelah itu, nah di sini kan untuk C persen 2 kita membuat gerakan tangan. Di C persen 1 kita menggunakan gerakan tangan. Nah gerakan tangan ini kita melakukan gerakan tangan di mana ini di pipet. Kita lihat gerakan tangan. Nah di gerakan tangan ini saya menggunakan perulangan sebanyak 4 kali. Nah setelah melakukan 4 kali dia akan berkata tinggal satunya. Nah kita melakukan perulangan lagi sebanyak 4 kali. Nah awalnya bahu sebelah kanan, kiri, naik turun. Setelah itu baru gantian yang kiri terlebih dahulu. Nah setelah kita buat seperti ini, do together ini, kita langsung kembali ke first method. Nah maaf tadi itu do in order ya, sini ya, maaf. Nah di first method ini ya kita tinggal masukkan saja, kan tadi udah perulangan di sini. Nah kita tinggal panggil aja. Nah ini C persen kita manggil kita panggil ini C persen tinggal gerakan tangan. Nah ini misalnya ini. Nah ada kan gerakan tangan, tinggal drag and drop. Dan ini C persennya kita melakukan pewarisan sifat, tinggal manggil aja walk. Kita melakukan looping perulangan sebanyak 10 kali. Selesai. Kita mencoba untuk menjalankan programnya dan terakhirnya adalah dia akan melakukan perulangan lagi, berjalan lagi. Nah kita mencoba alurnya, tinggal kita run. Nah itu awal perkenalan. Setelah itu dia akan mulai berjalan. Nah kita percepat aja. Nah dia mulai berjalan sesuai yang kita atur tadi. Ada yang belok kanan. Nah atur kembali. Nah kameranya langsung berubah kan sesuai tadi yang kita atur kameranya itu di edit skin itu. Nah dia melakukan gerakan tangan sebanyak 4 kali. Awalnya sebelah kiri dari sini ya, terus kanan. Nih. Setelah selesai dia akan melakukan, nah ini dia Wicun dari objek kedua, dia berasal dari Cina. Wah kundul. Melakukan, nah terlalu lama, kita bisa percepat. Nah jadi tangan, ternyata dia menghina si Wing Chun ini karena dituduh sebagai pembawa penyakit yang lagi gempar sekarang di dunia, yaitu COVID-19. Dan si Atom mulai meninggalkan si temannya itu yang Wing Chun dari ras Cina. Nah si Wing Chun dia bersedih.
Oke, sekian dari alur program ini, animasi tersebut yang memiliki pesan kita tetap harus menjaga olahraga, menjaga kesehatan di tengah penyakit yang telah mewabah di seluruh dunia ini, dan juga kita saling menjaga kerukunan satu sama lain, tidak membedakan ras. Nah, walaupun si Wing Chun ini berasal dari Cina dan si Antam bahasa Indonesia, kita tidak boleh mengejek. Walaupun virus ini berasal dari Cina, tidak juga si Wing Chun ini membawa penyakit, padahal dia menetap di Indonesia juga tapi berasal dari Cina. Seharusnya kita menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.